Halo, assalamualaikum. Ternyata itel ngeluarin juga P55 versi 4G dengan NFC ya. Makanya namanya itel P55 NFC. Yang menarik, ini bahkan sama seperti itel S23 punya UFS storage ya. Dan sampai 256 GB. Di harga mulai dari Rp1.499.000 sampai Rp1.699.000. Itu harga normalnya. Harga promo di Shopee turun 100.000 dan harga flash sale-nya turun lagi sekitar 30.000 ya. Jadi yang 128 Rp1.369.000 saja dan yang 256 GB itu Rp1.569.000. Harga yang sangat mencengangkan ya. Mengingat ini kurang lebih speknya mirip dengan itel S23, pakai Unisoc T606, UFS storage dengan RAM 8 GB. Kalau ini ditulis 24 GB itu ada tambahannya Memfusion ya, 16 GB. Gede banget. Kayaknya 8 GB udah cukup banget deh buat pemakaian sehari-hari dan buat level performa dari Unisoc T606 ya. Penggunaan Unisoc T606 ini memungkinkan storage-nya menggunakan tipe UFS yang lebih cepat juga nih memang ya. Nah, buat harga segitu, kita lihat yuk apa yang ditawarkan itel di itel P55 NFC ini, mulai dari isi paketnya sampai dengan speknya juga ya, dan OS-nya tentu. Nah, untuk kameranya ada dua di belakang dengan kamera utama 50 MP. Wow, besar ya. Jadi sensor segini tuh bakal kepake buat lossless zoom ya, biar dua kali zoomnya tetap kelihatan crispy. Kemudian chargernya 18 watt, mantap juga. Untuk desain masih mirip-mirip dengan seri smartphone itel yang lain ya. Dengan seri A70 kemarin masih mirip dan P55 yang 5G jelas mirip banget. Yuk kita lihat dulu spek highlightnya di sisi belakang ya. Betul. Dan ini sudah pakai Android 13 Go Edition. Layarnya 90 Hz, refresh rate-nya lumayan banget ya, 6,6 inci. Kemudian sisanya udah semua. Yuk langsung kita buka buat lihat isi di dalam paket penjualannya. Yes, sudah dibuka segelnya. Dan yang pertama akan kamu lihat ketika membuka kardusnya adalah smartphone-nya dulu yang masih dibungkus selubung plastik kayak gini. Udah tidak seramai dahulu ya, udah satu warna saja dengan tulisan warna putih kayak gini. Kemudian, oh ya, logo itel-nya ini masih yang lama ya, yang baru itu udah kayak dalam sebuah bubble conversation gitu ya. Sekarang kita lihat di bagian bawah. Ini nggak terlalu koclak pas digoyang-goyang. Kayaknya memang udah dipadatin banget di dalamnya ya. Kemudian ada SIM tray ejector, bentuknya kotak seperti ini. Lalu ada petunjuk pengguna versi 1.0 P55, kartu garansi itel versi 1.0 juga. Dan apa ini? Oh, kali ini dapatnya soft case ya. Kalau soft case kelebihannya adalah dia bagian pinggirnya pun tertutup rapat seperti ini. Kalau yang hard case biasanya itel kasih yang pinggirannya terbuka kan. Dan kamera bumpnya besar banget lubangnya. Dan ada tombol powernya dibolongin, artinya fingerprint scanner bisa dipastikan ada di tombol power ini. Kemudian ini dia 18 watt chargernya. Tipe A ya, Type A ya. Di 7,5 volt 2,4 ampere. Sayangnya bukan di 9 volt 2 ampere yang lebih umum memang ya. Tapi lumayan lah, 18 watt di charger dan kabel bawaan out of the box udah dapat juga ya. Kabelnya Type A to Type C, oke. Dan kita langsung ke smartphone-nya yuk sekarang. Apakah bisa didorong? Oke, iya bisa ya. Ini yang warna birunya. Bentar, saya lepaskan dulu stikernya. Mudah-mudahan tidak ada residu yang tersisa. Oke, udah bersih sekarang ya. Nah, ini warna birunya biru apa nih? Aurora Blue. Dan saya nggak tahu ada pilihan warna apa lagi selain ini. Silahkan cek aja link di deskripsi ya. Biar kamu bisa langsung ikutan flash sale-nya juga. Biar nggak kehabisan. P itu buat power, design by itel ya. 50 MP AI kamera. Kemudian kamera keduanya hanya buat depth atau buat AI. Dan ada dua LED flash. Tapi tonnya identik ya. Si kedua LED flashnya itu. Ya, desain layout kamera boba seperti ini sedang senang itel gunakan ya. Kemudian di sisi kanan kita lihat frame-nya lurus dan mengotak dengan tombol power yang berfungsi sebagai fingerprint scanner juga. Di sini ada volume rocker. Di sisi atas tidak ada apa-apa, artinya tidak ada mikrofon kedua buat noise cancelling pas perekaman video atau perekaman audio. Di sisi kiri ada SIM tray.
Dan di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grillnya yang berupa 6 buah lubang. Yuk kita buka dulu SIM tray-nya. Tereng teng teng. Yes, tidak diragukan lah ya. Buat level harga sejutaan sudah sangat lumrah, pasti pakai triple card slot. Jadi 2 nano SIM card dan 1 slot khusus micro SD. Pastikan aja micro SD-nya bagus speednya, biar bisa mengimbangi storage UFS yang dimiliki oleh itel P55 NFC ini. Nah, untuk layarnya, saya udah lihat tadi di gambarnya kan, kita udah lihat si kamera depannya udah dalam punch hole, nggak dalam notch lagi. Jadi sudah lebih estetik penampilannya. Nah, kelihatan kan? Sementara bezelnya yang kiri kanan udah tipis, yang atas sedikit lebih tebal, yang bawah sedikit lebih tebal lagi, tapi nggak lebay juga. Dan abis ini kita cek softwarenya ya. A few moments later. Oke, welcome to itel 13.0.0 based on Android 13. Nanti kita cek juga ya, apakah ada auto brightness buat layarnya. Karena tadi kelihatan agak kurang terang di awal ini layarnya. Kita munculkan control centernya ya, naikin sedikit ya brightnessnya. Tadi agak rendah soalnya mungkin sekitar 20% saja by default. Ya, oke. Sudah kelihatan layarnya 90 Hz dengan resolusinya berapa nih? HD Plus kah? Oke, HD Plus ya, 720 kali 1612 pixel. Yes, oke. Sekarang kita langsung masuk ke About Phone ya. Katanya ini based on Android Go ya, Android 13-nya. Dengan security update 5 Oktober 2023. Nah, yang saya baca ini juga dapat jaminan update software selama 1,5 tahun ya, buat update dan bug lainnya. Belum tahu apakah akan naik versi Android-nya atau tidak, tapi kemarin itel S23 terakhir saya cek masih di Android 12. Teman-teman yang nanti pakai handphone ini boleh komen ya, mungkin sekitar setahun lagi, apakah dapat software update ke Android selanjutnya atau tidak. Ya, siapa tahu ada yang nonton video ini pakai mesin waktu nih di 2025 nanti ya. Oke. CPU-nya Unisoc T606. Kamera depannya 8 MP, kamera belakang 50 MP, RAM-nya 8 GB dengan memfusion sudah menyala by default di 8 GB. Bisa pilih 4, 6 dan 18 ya, atau dimatikan juga. Ya, ini besar banget kepake storage-nya buat si memfusion. Tapi memang karena storage-nya besar juga sih. Bayangin, 1,5 jutaan 256 GB ya. Baterainya 5000 mAh. Yang itel Power ini, Power 55 ya, P55. Dan storage-nya dari 256 GB itu terpakai 8%, 20,66 GB. Jadi free-nya 235,34 GB, sorry. Itu pun kalau dikurangi memfusion 8 GB cuma kepake 12 GB lebih ya. Ya, ramping karena pakai Android Go. Oke. Sekalian kita cek deh untuk raise to wake-nya ada nggak? Double tap juga nggak ada ya. Tapi untuk fingerprint scanner-nya, instan sekali. Dan untuk face unlock, yes, cepat juga ya. Dan ini ada itunya juga tuh. Apa sih namanya? Dynamic Island kalau di iOS ya. Di sini entah namanya capsule atau apalah namanya, pokoknya beda-beda penamaan fiturnya setiap brand, tapi fungsinya kurang lebih itu juga ya. Sekarang kita lihat untuk bloatware-nya. Ada AHA Games, ini bisa di-install nggak bisa. Berarti kita mulai hitung dari etalase apps, Facebook, Instagram, Messenger, Shopee, Spotify, TikTok, WeLive, 8. Ya kurang lebih 8 ya. Sisanya kebanyakan aplikasi bawaannya itelOS, grupnya Transsion. Kemudian untuk kamera, bisa zoom 2 kali, tidak ada ultra wide, ada portrait, ada super night, dan more. Ultra HD, AirShot, Pro, HDR, timelapse, dan panorama. Pro-nya lengkap, bisa manual exposure, fokus juga bisa single continuous untuk autofocus dan bisa manual juga. ISO dari 100 sampai dengan 6400 cukup lega ya range-nya.
Kemudian shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 30 detik. Wow, mantap juga. Settingan untuk Pro-nya. Tapi buat kamera belakang aja ya, kamera depan tentu tidak bisa. Untuk perekaman video, Full HD 30 fps di depan dan sama, Full HD 30 fps di belakang ya. Dan ada menu short video juga. Ya, seperti itu menu kameranya. Oke, seperti tadi janji saya mau ngecek apakah ada ini ya, auto brightness. Oh, ada sekarang. Nih, ada adaptive brightness. Tuh, dia ngikutin. Kita tutup. Turun nggak? Tuh, turun. Tapi memang rada lambat ya turunnya, ngikutin brightness kondisi di sekitarnya. Tapi yang jelas menunya ada. Tuh, dia naik lagi. Rada telat, tapi it's okay, karena sekarang yang jelas sudah ada. Kemudian refresh rate ada 90 Hz dan 60 Hz, atau auto switch juga ada. So far so good ya. Buat level harganya, ingat ini dijual mulai Rp1.369.000 di flash sale buat yang 128 GB dan tambah 200.000 buat yang tambah 200.000 buat yang 256 GB. itel P55 NFC. Sudah ada NFC. Kita cek, ya, nih NFC-nya menyala. Jadi buat teman-teman yang sering dimintain tolong ngisi e-tol, kartu tol, e-money, ini udah ada juga ya. Belum ada aplikasi payment yang saya install, tapi biasanya pakai Dana atau pakai Grab udah bisa, atau OVO ya. Sip, ini dia itel P55 NFC. Harganya dari tadi udah saya sebutkan, dia pakai Unisoc T606, RAM-nya 8 GB fisikal, ada tambahan MEMS Fusion hingga 16 GB. Kemudian storage-nya 128 atau 256 GB UFS, kamera belakangnya 50 MP, kamera depan 8 MP, layarnya 6,6 inci, refresh rate-nya 90 Hz, sudah pakai punch hole buat kamera depan, baterainya 5000 mAh dan charging-nya 18 Watt. Untuk apa yang ditawarkan, harganya sih gokil ya. Terutama buat mereka yang budgetnya ngepas, atau nyari handphone kedua, atau nyari handphone buat elder, senior, atau buat anak-anak. Karena sayang kalau dikasih handphone mahal-mahal, dipakainya cuma buat WhatsApp, video call, dan juga mungkin ya browsing-browsing kali ya. Sekarang scrolling-scrolling sosmed, sama belanja dikit-dikit ya. Kayaknya udah cukup banget. Bahkan mungkin buat game masih oke sih harusnya. Tapi nantilah kita coba di video review aja gitu ya, lebih lanjut. Gitu aja dulu unboxingnya. Ini dia itel P55 NFC. Buat kamu yang tertarik, buruan cek link di deskripsi buat flash sale-nya biar nggak kehabisan. Terima kasih sudah menyimak video ini dari Kota Cimahi. Gon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.